Zahro, biasa dipanggil Zahro. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2. Nama saya Rizal Alvarez dari Prodi D3 Radiologi. Nama aku Andin dari Prodi Fisioterapi tingkat 1. Saya Dwi Endang dari Prodi D3 Keperawatan. Aku Nurevi Oktavia dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 5. Pastinya sih saya bukan penggunanya, tetapi ada teman saya yang terjebak karena pinjol. Kalau sampai saat ini sih enggak. Termasuk Kalau pengguna tidak. Tahu. Tahu sih untuk beberapa pinjaman online, soalnya teman juga kadang suka pakai gitu tuh. Oh, berarti di daerah kampus ini banyak ya termasuk pengguna pinjaman online tersebut? Bukan banyak tapi ada beberapa. Oh, ada beberapa ya. Oke, baik. pinjaman online itu menurut saya ya berbasis kayak pinjaman uang tapi ke online gitu kan. Kalau misalnya ke bank itu lebih ribet syarat-syaratnya. Kalau misalnya pinjaman online itu cukup pakai KTP aja, verify KTP. Pinjaman online itu ya suatu pinjaman sama aja ya, mau secara online mau secara langsung, cuman bedanya ini menggunakan media sosial media seperti itu, makanya disebut dengan pinjaman online gitu ya. Kalau keuntungannya sih kita bisa membeli barang tanpa secara langsung uangnya. Kita bisa dengan cicilan atau per hari ataupun per bulannya gitu. Kalau kerugian sih pasti ada, karena itu mempengaruhi habit dari manusia itu sendiri. Jika kita meminjam pasti ada kecenderungan yang pasti akan melakukan lagi, seperti kita kan bisa cicilan mengenai pembelian barang dan sebagainya. Pasti kita ada itikat kemauan yang lebih. Setelah pembelian satu pasti ada yang kedua, ketiga dan seterusnya, memberikan dampak negatif. Nah, keuntungan dari pengguna ShopeePay kan karena pembayarannya itu bisa dilakukan untuk bulan depan kan. Itu tuh menguntungkan banget buat kita yang mahasiswa. Jadi kita kalau punya sesuatu yang mendesak kita perlukan, kita tuh bisa sekalian ngumpulin gitu tuh. Jadi sekalian ngumpulin buat bayar di bulan depannya. Nah, untuk orang-orang yang punya usaha itu kan jadi sekalian setelah barang datang dia sekalian bisa melanjutkan usahanya gitu tuh. Jadi dia bisa mengambil keuntungan dari untuk membayar yang diambil itu. Pastinya ada sih kalau kerugiannya ya, karena kan setiap sebab ada akibat juga kan. Apalagi setiap pinjaman pasti ada bunganya. Belum tentu orang yang meminjam itu sudah ada uangnya untuk membayar, atau lagi orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu kan pasti bunganya semakin membengkak. Salah satu keuntungannya itu ketika kita nih kan mahasiswa nih ya, maksudnya kita juga saya pribadi bukan dari kalangan atas yang selalu sedia uang gitu kan. Nah, menurut saya kalau misalnya pinjaman online itu berguna ketika saya membutuhkan suatu barang tapi masih belum ada uangnya tuh nanti bulan depan. Nah, saya bisa kayak pakai dulu pinjaman online itu, nanti dibayarnya bulan depan, seperti itu. Kalau menurut saya lebih banyak dampak negatifnya. Ya contohnya kalau misalnya pinjol kan, misal kita minta pinjam 500, nanti kalau misalnya nggak dibayar-bayar, nanti charge-nya selalu apalagi kalau misalnya bank ilegal. Oh iya, tapi Suka ngebentak-bentak. ya. Kerugiannya itu ya mungkin dari segi bunganya juga ya. Saya tidak tahu semua pinjaman online itu ada bunganya atau enggak, tapi rata-rata itu kan pasti ada bunganya ya dalam setiap pinjaman itu. Misalkan kita minjem 100.000 ada bunganya 10.000, itu juga sudah membuat kita rugi ya. Seperti itu sih. ShopeePay Letter ya? Mungkin itu legal ya, karena kan sudah terverifikasi juga di Indonesia dan banyak juga yang menggunakan. Kalau dari saya kan taunya cuma dari yang ShopeePay Letter itu, yang dari aplikasi Shopee. Kalau menurut saya kalau dari aplikasi Shopee itu masuknya ke resmi ya. Ya karena udah ada pertanggungjawaban dari orang tersebut, ada aksesnya dari KTP dan juga kayak verifikasi muka dan lain-lain. Kalau menurut saya sih itu udah legal sih, soalnya kan Shopee itu udah termasuk perusahaan besar ya, dan udah verify juga sama OJK. Kalau pay letter tuh masuknya jasa legal. Aku laku legal. Lebih ke menentang, karena dilihat dari sumber daya manusia kita, intelektualnya kan bukan intelektual ya, lebih ke
Ya, sumber pendapatan per kapita dari rakyat Indonesia itu kurang lebih kecil, tapi adanya pay later dan peminjaman online ini membuat dia tuh ingin meminjam tanpa melihat pendapatannya, karena memberikan ke masyarakat memberikan dampak yang lebih ke cenderung negatif bukan ke positif. Untuk saya sendiri ya, kalau dari masing-masing orang itu kan banyak pro kontranya ya. Ada yang mungkin beberapa orang itu menyetujui hal tersebut karena lebih meringankan cicilan mereka bisa dibayar setiap bulan. Tapi kalau untuk saya pribadi, karena saya tidak suka yang namanya meminjam-minjam itu, jadi saya sih tidak ya, karena bisa membuat orang itu jadi bergantung dengan yang namanya utang. Padahal belum tentu bulan depannya itu uangnya itu ada atau enggak gitu loh. Semakin banyak orang atau masyarakat yang malas untuk bekerja karena dengan adanya pinjaman tersebut. Setuju aja, tapi hanya untuk dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab dan juga orang-orang yang benar-benar butuh banget. Kalau nggak butuh, sekiranya benar-benar bisa dinanti-nanti, mending kita ngumpulin aja dulu uangnya. Kalau saya pribadi menentang, karena ya itu banyak ruginya dari pinjol. Saya sih setuju ya, karena jujur saya masih butuh juga. Tapi untuk mungkin kalau misalnya untuk kedepannya lagi sih, saya sih pengennya udah nggak diadakan gitu. Soalnya apa? Karena dari pinjaman online seperti itu juga kan gampang nih syarat-syaratnya. Nah, banyak juga yang malah ketagihan dan makin membengkak. Menurut opini saya pribadi, dengan memakai perspektif pandangan sendiri ya, kita tuh sebagai mahasiswa di era zaman sekarang yang kita tahu bahwa Bapak Joko Widodo juga pernah berkata tahun 2024-2025 akan terjadinya resesi ekonomi. Untuk itu saya akan sebagai mahasiswa tuh harus menerapkan 5 prinsip. Yang pertama itu adalah belajar memisahkan antara keinginan dan kebutuhan, supaya kita melihatnya asas kemanfaatannya. Apabila kita membeli barang tanpa ada manfaat, itu pastinya akan merugikan kita. Karena itu hanya didasari dengan rasa keinginan untuk memiliki tanpa dilihat dari asas kemanfaatannya. Dan yang kedua itu, kita untuk menghadapi resesi ini kita harus menabung sebanyak-banyaknya, dikarenakan untuk kebutuhan primer, bukan hanya dengan kebutuhan sekunder saja. Dan yang ketiga itu, pahami kebijakan pinjol. Dan kita tahu juga tahun sekarang itu banyak pinjol yang belum terdaftar OJK. Untuk itu kita harus lebih detail dan mendalami kebijakan-kebijakan pinjol yang ada di Indonesia, supaya kita tidak terjerat kasus seperti yang tadi ada di mahasiswa IPB sampai ratusan juta. Dan yang keempat itu, lindungi data diri. Karena di pinjol itu banyak yang menyatakan pada saat penagihan itu dia tuh lebih ke cenderung memaksa dengan mengatasnamakan dan akan mengancamnya dengan untuk penyebaran data dirinya sendiri. Untuk itu kita harus lebih mewaspadai jaringan internet dan pinjol-pinjol yang ilegal, bahwa data diri kita itu penting dan itu akan membuat kita kehilangan data diri. Jangan sampai. Dan yang kelima ini ada melek ekonomi. Ya, kita lihat dan kita lebih sekilas lebih baik ke historia yang tadi saya sebutkan tentang Bapak Jokowi yang melihat kita pada 2024 dan 2025 akan terjadinya resesi ekonomi. Untuk itu kita sebagai mahasiswa yang punya intelektual dan punya pengabdian terhadap bangsa untuk melihat segi ekonomi kita sedang stagnasi dan kita harus mempersiapkannya dengan cara 5 prinsip yang saya sebutkan. Kembali lagi ya, tadi aku bilang kita tuh harusnya pinjol itu untuk orang-orang yang bertanggung jawab dan orang yang benar-benar memerlukan ya. Berarti dia emang dari awalnya udah niat kan buat usaha gitu ya, tapi di tengah jalan usaha dia tuh nggak berjalan lancar. Jadi dia kayak stres gitu tuh kan. Jadi dia ya udahlah duitnya dipakai aja, tapi dia tuh nggak bertanggung jawab buat ngebayar itu. Jadi mending kalau buat usaha ya dipikirkan matang-matang dari waktunya, pelaksanaannya gitu tuh, jangan sampai kita buru-buru lah buat usaha, nanti akhirnya kan jadi nggak sesuai apa yang kita harapin gitu. Kalau menurut saya sih benar-benar miris ya bagi saya pengguna pinjaman online yang hanya sebutuhnya aja gitu kan. Saya kayak mau ini
check out tuh mikir berapa kali gitu. Jadi itu miris banget sih. Semoga kedepannya ya untuk pengguna pinjaman online bagi kita khususnya mahasiswa itu makin sadar gitu dan tahu batas penggunaan kita sampai mana gitu dan kemampuan untuk membayarnya juga seperti itu. Ya kasihan aja sih, soalnya kan kalau kelilit utang pinjol gitu kan pasti susah bayarnya, mau gimana kan. Udah berbanding orang tua juga. Tahu, dan itu miris banget ya, berita seperti itu ada di Indonesia. Ditambah lagi yang tadi saya bilang, pinjaman online itu tidak semuanya menguntungkan. Mungkin beberapa orang yang sudah bekerja dan gajinya bulanan itu bisa berkomitmen bahwasannya dia akan membayar setiap bulan. Namun jika yang meminjamnya itu contohnya seperti yang tadi ditanyakan, mahasiswa atau mahasiswi yang belum bekerja, bagaimana dia mau membayar hutang-hutangnya setiap bulan. Bahkan itu ibunya sampai ada yang rela menjual ginjal dengan hutang yang ratusan juta rupiah. Memang mahasiswa-mahasiswi ini kan lebih banyak cenderung untuk mementingkan gaya hidup dibandingkan kebutuhan. Seharusnya kita bisa memilah dan memilih lagi mana yang lebih penting, mana yang memang dibutuhkan seharusnya, dibandingkan hanya mementingkan kebutuhan gaya hidup yang seharusnya kalau misalkan itu tidak dilakukan pun tidak akan merugikan kita. Seperti itu. Kasihan ya yang kita sebagai mahasiswa-mahasiswi yang lain melihat orang tua dari mahasiswa-mahasiswi itu melakukan menjual ginjal seperti itu. Bagaimana sedih ya, seharusnya orang tua itu di rumah menikmati hasil kerja kita yang sudah dikuliahkan. Justru ini malah anaknya yang menjadi beban, sudah beban ditambah membebankan lagi.